Ada teman Berham yang ulangan matematikanya selalu mendapat nilai di bawah 6. Adiknya juga Down syndrome, padahal orang tuanya pandai sekali. Ada juga teman papa yang kedua orang anaknya semua bisu tuli. Kasihan sekali. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang mengalami penderitaan? Pada umumnya, orang percaya bahwa kemalangan yang luar biasa ini merupakan hukuman atas suatu kejahatan besar. Padahal pendapat ini tidak benar. Kalau begitu, apa jawabnya? Manusia tidak dapat menjawab dengan tuntas. Hanya firman Tuhan yang menjelaskan apa maksud Tuhan mengirimkan penderitaan kepada manusia. Pantaskah orang menderita? Kita cari jawabnya berdasarkan kebenaran Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar akan firman Tuhan melalui petualangan kami dalam kerajaan Allah. Kuduskanlah kami dan layakkanlah kami ya Tuhan, dan biar Engkau membuka isi hati Tuhan untuk kami, supaya kami mengerti firman dan boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, percakapan Tuhan Yesus dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi berujung kepada ketegangan yang besar. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika orang-orang Yahudi itu mau membunuh Tuhan Yesus dengan cara melempari Tuhan Yesus dengan batu. Tetapi karena waktunya belum tiba, Tuhan Yesus lepas dari tangan mereka dan keluar dari bait suci. Bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus keluar bait suci, dan di saat itu mereka melihat ada seorang pengemis duduk di pinggir jalan, dan pengemis itu adalah buta, dan butanya sejak dia dilahirkan. Adik-adik, kondisi pengemis yang buta sejak lahir ini menjadi bahan perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Yang satu berkata, wah, ini karena orang tuanya tuh yang berdosa. Dosanya berat tuh, makanya dia dihukum sampai buta. Yang lain menjawab, lah kalau begitu kan Allah tidak adil. Masa orang tuanya yang berdosa, anaknya yang dihukum seperti itu? Teman yang lain menimpali, oh kalau begitu yang berdosa adalah dia sendiri, makanya dia dihukum seperti itu. Yang lain berbicara, menyanggah, nah kapan dia berbuat dosa? Dia itu butanya dia itu sejak lahir, ya kan nggak mungkin. Adik-adik, mereka menjadi bingung, loh ini dosanya orang tuanya atau dosanya si anak itu? Maka kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri, Guru, sehingga dia lahir buta? Adik-adik, mendapatkan pertanyaan seperti itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bukan karena dosa orang tuanya, juga bukan karena dosanya, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui orang ini. Adik-adik, murid-murid menjadi bingung. Apa maksudnya? Pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang ini. Apa maksudnya? Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Apakah yang menjadi tugas Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ya, Tuhan Yesus harus menghancurkan dosa. Jadi, pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan untuk orang ini adalah bahwa Tuhan akan menghancurkan kuasa dosa dan segala akibatnya.
Apa sih Pak, kok masih bingung maksudnya? Maksudnya gimana sih? Begini adik-adik. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid pada waktu itu dan mengajarkan kita bahwa Bapa di surga akan memberikan anugerah besar kepada manusia. Dengan anugerah itu, maka manusia akan mendapatkan kelepasan dari dosa dan kelepasan dari semua akibat dosa. Dan anugerah itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mengerjakan tugas, mandat yang Bapa kerjakan itu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Dan setiap orang yang mendapatkan anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu nanti akan mendapatkan kelepasan. Dan itu nanti akan dilambangkan, akan disimbolkan melalui karya Tuhan Yesus melalui orang buta ini. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya tahu bahwa dialah yang diutus Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya tidak panjang. Hanya selama dia di dunia ini, dia harus menyatakan anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan akan bergantung kepada apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini, lebih nanti di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya dengan giat, dengan sukacita selama kesempatan masih ada. Adik-adik, apakah pelajaran yang kita bisa petik dalam hal ini? Yang pertama, bahwa kita telah beroleh anugerah Tuhan, maka kita akan mempunyai kuasa untuk mengalahkan dosa. Dan nanti kita akan mendapatkan kelepasan sempurna dari kuasa dosa itu oleh karena anugerah Tuhan. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memberikan anugerah itu kepada kita, tapi Tuhan juga mengajarkan supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan memberitakan anugerah Allah itu. Seperti Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melakukannya dengan sukacita selama dia di dunia, maka seharusnya lah juga kita boleh menyatakan iman kita dengan sukacita, dengan giat bekerja selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Supaya orang lain bisa melihat, oh, orang itu telah mendapatkan anugerah, ada sukacita, ada kuasa yang besar untuk bekerja bagi Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus beranugerah dalam hidup kami, sehingga kami dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kami Bapa nanti akan menang atas dosa. Namun kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan teladan yang sempurna di dalam Kristus. Karena Kristus telah mengerjakan tugas dengan sempurna selama Dia bekerja di dalam dunia ini. Maka kami beroleh keselamatan. Demikian juga kami ya Tuhan, kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh selama Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami. Supaya kami boleh menjadi berkat. Sehingga banyak orang mendapatkan anugerah dan menerima anugerah keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berha mewakili teman-teman ingin bertanya, kenapa ada orang yang lahir dalam kondisi timpang, buta, tuli, atau jantungnya bocor? Manusia ingin tahu terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Apa untungnya jika kita tahu akan hal ini kalau ujungnya menyalahkan Allah? Benar juga sih. Manusia memang cenderung mempertanyakan dosa orang lain daripada dosanya sendiri. Seharusnya kita lebih peduli untuk mengetahui mengapa Allah tidak berkenan kepada saya
daripada mengapa dia tidak berkenan kepada orang lain. Penasaran sih, kenapa dia terlahir buta? Bukan karena dia atau orang tuanya, tetapi dia terlahir buta dan sampai saat sekarang masih dalam keadaan begitu, supaya pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia. Jadi, mengapa orang menderita? Semua manusia berdosa, dan hal ini sungguh membenarkan tindakan Allah dalam mengizinkan terjadinya kesengsaraan manusia. Jadi, berarti mereka yang bagian penderitaannya tidak terlalu berat dapat berkata bahwa Allah itu baik. Dan mereka yang mendapat bagian terberat tidak bisa menuduh Allah itu tidak adil. Mungkin juga penderitaan itu dimaksudkan semata-mata untuk kemuliaan Allah dan untuk menyatakan pekerjaannya. Allah memiliki kedaulatan atas semua makhluk ciptaan dan berhak memakai mereka untuk melayani kemuliaannya dengan cara apapun yang ia anggap pantas. Manusia sulit mengerti kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya mari bersama menggumuli firman-Nya yang besok terdapat dalam Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Soli Deo Gloria.